Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Pertemuan ini akan membahas visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Mari kita bersama-sama mengklik tombol subscribe Elita LTV untuk perkembangan dari video-video berikutnya. Selamat mendengarkan. Kita di dalam perusahaan itu harus merumuskan visi. Definisi visi itu sendiri adalah visi adalah deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Atau visi adalah pandangan jauh ke depan atau wawasan luas kemana dan bagaimana perusahaan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan serta produktif. Visi berisi gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dan merupakan kondisi yang ideal, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan perusahaan. Dalam perumusan visi, kita harus mempunyai dasar-dasar. Dasar-dasar perumusan visi adalah 1. Mencerminkan apa yang hendak dicapai organisasi. 2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. 4. Memiliki orientasi terhadap masa depan. 5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi. 6. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 7. Tanpa keterbatasan dimensi waktu. Dalam merumuskan misi perusahaan, kita lihat satu persatu apa itu pengertian dari misi. Nah, misi adalah tatanan atas nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi penyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi bermanfaat memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. 1. Mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. 2. Mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau diupayakan menyangkut produk konsumen dan sasarannya. 3. Harus memperhatikan masukan stakeholder. 4. Tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati atas dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan. 5. Tanpa ada dimensi waktu dan tolak ukur tertentu. Berikut ini adalah unsur-unsur dari
misi organisasi. Jadi misi organisasi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Produk atau jasa inti yang dihasilkan. 2. Target pelanggan dan pasar. 3. Teknologi atau fungsi inti yang dilaksanakan. 4. Tujuan perusahaan seperti survival, pertumbuhan, dan profitabilitas. 5. Filosofi organisasi. 6. Konsep diri organisasi. 7. Citra publik, dalam hal ini adalah public image. Berikut ini adalah tujuan perusahaan, di mana kita tahu penyataan tujuan merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang konkret dan teratur. Pernyataan tujuan adalah sebuah foto dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan dan merupakan perjalanan untuk mencapai visi. Karena pernyataan tujuan adalah gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, target yang dibuat, pernyataan tujuan perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan teratur. Dengan melibatkan tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, manajemen biasa menilai beberapa baik organisasi tersebut telah mengarah. Jadi dia menilai ya seberapa baik organisasi tersebut telah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Ini pendapat dari Lewis et al. Tahun 2011 halaman 45. Dasar-dasar dari penetapan tujuan: 1. Pangsa pasar. 2. Biaya terendah. 3. Pelayanan. 4. Keuntungan. 5. Inovasi yang tinggi. 6. Efisiensi dan tanggung jawab sosial. Pada tujuan perusahaan ini harus memenuhi beberapa persyaratan. 1. Simple. Simple dalam hal ini adalah tujuannya harus sederhana serta mudah dimengerti. 2. Measurable, yaitu jelas dan konkret serta mampu memotivasi karyawan. 3. Applicable. Dalam hal ini adalah layak serta perusahaan mampu untuk melakukannya. 4. Reliable. Reliable itu adalah sesuai dengan harapan perusahaan serta mengikuti zaman. 5. Teamable. Teamable ini adalah tujuannya harus memiliki tenggang waktu dalam pencapaian. Berikut ini adalah sasaran perusahaan. Tujuan utama perusahaan dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut sasaran. Jadi, sasaran perusahaan adalah penjabaran dari tujuan perusahaan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator yang lebih rinci. Untuk memudahkan dalam menentukan sasaran usaha, sebaiknya perusahaan memiliki hal-hal berikut. A. Sumber daya manusia. Perusahaan harus menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan wirausahawan akan ditingkatkan sesuai dengan tuntunan zaman atau tidak. B. Sumber daya keuangan. Perusahaan harus dapat menentukan hal berikut. 1. Besarnya tingkat efisien mana yang akan dicapai. 2. Berapa margin bersih yang diinginkan. 3. Berapakah besarnya laba yang diharapkan. 4.
Berapa dana yang dibutuhkan untuk investasi? C. Kemampuan menghasilkan laba bersih yang akan dicapai hendaknya bisa meningkatkan melebihi indeks biaya hidup. Jika tidak demikian, maka wirausahaan akan ketinggalan dalam usahanya. D. Kedudukan pasar wirausahaan harus bisa menentukan apakah perusahaannya mempunyai kedudukan di pasarnya sebagai penguasa pasar atau sebagai pengikut pasarnya saja. E. Sarana kerja. Sarana kerja yang dimiliki dan telah digunakan dalam waktu lama akan diganti atau diperbaiki. F. Pengembangan usaha. Seorang wirausahawan yang mengelola usahanya perlu meningkatkan penjualan laba, aset, unit usaha, dan organisasi kerja. G. Tanggung jawab wirausahawan harus mampu menjawab apakah usahanya semata-mata menjadi keuntungan atau mempunyai tanggung jawab serta lingkungan sehingga ia diterima oleh masyarakat sekitar. Falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan merupakan nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Orientasi falsafah perusahaan: 1. Profesionalisme, 2. Integritas, 3. Pelanggan, 4. Perbaikan dilakukan tanpa henti. Kaitan visi, misi, goal, objektif, dan falsafah perusahaan merupakan mata rantai yang saling memiliki ketergantungan dalam menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah subscribe video Rita LTV ini, dan terima kasih sudah mendengarkan penjabaran saya sampai akhir slide ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.